Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqal khairati badahul abrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yudafi'u annal ashrar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil mahsyar, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-saimina was-saimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan anugerahnya. Allah menakdirkan kita untuk bisa kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan, walaupun masih banyak kekurangan, belum sesempurna ibadahnya para nabi dan rasul, belum sehebat ibadah puasanya para orang-orang soleh dan aulia. Ibadah puasa apa adanya yang kita lakukan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan terima ibadah puasa kita. Dan tentunya ibadah-ibadah lain, amaliyah lain di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita sampaikan kehadiran junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menjadi sosok suri tauladan bagi kita umatnya, termasuk bagaimana kita bisa mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah mengikuti apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muslimin wa muslimat, shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang sangat bergembira, sangat senang, bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini ibadah beliau melebihi ibadah beliau di bulan-bulan lain di selain bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan ibadah puasa, ketika beliau berbuka, ketika sahur dan ibadah-ibadah lainnya, walaupun beliau bergembira, tapi tidak mengurangi kesederhanaan beliau dalam melaksanakan ibadah. Apa yang dilaksanakan oleh baginda Rasul selama bulan suci Ramadan dan ibadah puasa beliau di bulan suci Ramadan? Yang pertama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sederhana dalam hidupnya. Dan ini pun beliau contohkan ketika di bulan suci Ramadan, terkhusus ketika berbuka dan bersahur. Dalam sebuah kisah diriwayatkan, suatu hari Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, ketika beliau akan berbuka puasa bersama murid-muridnya, sudah tersedia hidangan yang lezat dan mewah di hadapannya. Namun Imam Malik kemudian nangis terseduh. Karena nangis yang terseduh tersebut kemudian membuat murid-muridnya merasa tidak enak. Lalu muridnya bertanya kepada gurunya Imam Malik, "Wahai tuan guru yang tercinta, apa gerangan yang membuat engkau menangis? Apakah ada tingkah laku kami yang membuat engkau tersakiti? Ataukah makanan berbuka yang mungkin kurang berkenan dan kurang cukup menurutmu?" Jawab Imam Malik, "Bukan. Kalian adalah murid-murid terbaik. Dan apa yang kalian hidangkan untuk kita berbuka hari ini sungguh luar biasa, mewah dan sangat nikmat. Aku menangis bukan karena itu. Aku teringat, aku pun pernah berbuka kepada guruku, Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq, salah satu cucu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu pun kami murid-muridnya menyediakan makanan
yang cukup untuk kita bersama berbuka. Lalu beliau bercerita bahwa kakeknya, datuknya baginda Rasulullah Muhammad SAW, ketika beliau berbuka, ini beliau sampaikan juga sama dalam keadaan menangis di hadapan para muridnya. Ketika Imam Malik bin Anas bertanya kepada gurunya Sayyidul Imam Ja'far As-Shadiq, maka lalu diceritakan bagaimana Rasulullah SAW ketika berbuka. Rasulullah sangat sederhana ketika beliau berbuka. Terkadang beliau berbuka dengan segelas air dan 3 butir kurma. Tapi di lain waktu beliau juga pernah berbuka dengan segelas air dan 1 butir kurma. Dan 1 butir kurmanya itu pun beliau bagi 2 bersama istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi dengan kesederhanaan beliau berbuka puasa tidak mengurangi ibadah dan rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun keluh kesah dari mulut baginda Rasul. Tidak ada sedikit pun keluhan dari baginda Rasulullah SAW. Muka beliau tampak senang, tampak gembira sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ibadah beliau sungguh luar biasa di bulan Ramadan. Beliau selalu memikirkan kita, cuman kita yang terkadang lupa kepada beliau. Menceritakan hal ini membuat Imam Ja'far As-Shadiq pingsan. Saking terharunya beliau menceritakan bagaimana Rasulullah SAW ketika berbuka puasa. Dan kemudian di saat itu pula murid-murid Imam Malik bin Anas pun semua menangis mendengarkan cerita yang disampaikan oleh gurunya. Ini berbanding terbalik dengan kita saat ini. Di bulan Ramadan yang penuh berkah dan kemuliaan ini, terkadang kita suka berlebihan ketika kita berbuka puasa. Terkadang di hadapan kita sebelum masuk waktu berbuka saja sudah terhidang banyak makanan. Ada lontong, ada gorengan, ada es buah, ada kurma, beragam macam minuman dan lain sebagainya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, terkadang sebelum berbuka kita foto makanan yang banyak di hadapan kita, lalu kita share, kita sebar, kita bagikan di media sosial kita. Bukankah ketika ada saudara kita, sahabat kita yang melihat foto kita di media sosial kita, dan di saat yang bersamaan tidak ada makanan sedikit pun yang bisa mereka gunakan untuk berbuka, bukankah itu sangat menyakitkan hati mereka? Oleh karena itu, sebenarnya bukan sedikit atau banyak dari makanan yang kita gunakan untuk berbuka puasa, tapi seberapa besar keberkahan yang bisa kita dapat dari makanan yang kita makan ketika kita berbuka puasa. Bahkan ketika sahur pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau makan juga cukup sederhana, dan beliau mengakhirkan makan sahur sampai riwayat mengatakan antara beliau selesai sahur sampai dengan masuk waktu subuh semisal membaca Al-Quran sebanyak 50 ayat. Artinya sahur beliau dan masuk waktu subuh itu sangat berdekatan. Makanya mengakhirkan waktu sahur adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Berbeda dengan sebagian kita, kadang sekarang subuh jam 5 kurang atau setengah 4 lewat, kadang jam setengah 3 atau jam 3 kita udah sahur. Bahkan ada sebagian orang jam 2 sahur kemudian tidur. Nanti bangun salat subuh dan seterusnya. Bukankah habis makan malam itu akan mengakibatkan habis makan kemudian tidur akan berakibat banyak atau menyebabkan banyak timbul penyakit dalam tubuh kita. Makanya ketika mengakhirkan sahur lalu kemudian tidak lama salat subuh adalah dalam menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh kita sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, beliau buka dan sahur dengan sederhana dan dengan waktu yang sangat tepat. Yang kedua, baginda Rasulullah Muhammad SAW di bulan Ramadan itu adalah sosok manusia yang sangat dermawan. Bahkan kedermawanan beliau melebihi kedermawanan beliau di luar bulan suci Ramadan. Rasul itu orang yang sangat dermawan. Tidak ada seorang pun yang minta kepada Nabi kecuali Nabi selalu memberikan apa yang dipinta oleh orang.
Kalau Nabi tidak ada sesuatu yang diberikan kepada orang yang minta kepadanya, maka Nabi akan berhutang kepada orang lain untuk diberikan kepada orang yang minta kepadanya. Terlebih di bulan suci Ramadan, maka kedermawanan Nabi sungguh luar biasa. Sampai-sampai beliau mengatakan, apabila kita memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, untuk berbuka puasa, maka kita akan mendapatkan pahala puasa dari orang yang kita berikan makan untuk berbuka, tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Artinya, ketika kita memberikan makanan, kelebihan makanan kita kepada orang untuk berbuka puasa, berarti kesempatan kita untuk bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya mengumpulkan makanan untuk berbuka, tapi tidak mau berbagi kepada banyak orang yang ada di sekitar kita. Rasulullah sangat dermawan. Kalau kita mau ikutin Rasul di bulan Ramadan, maka jangan pelit dan jangan simpan harta kita. Mari kita perbanyak sedekah untuk bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pahala yang berlipat, dan tentunya dengan mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu beliau rutin membaca Al-Qur'an. Bahkan setiap malam Jibril turun kepada beliau untuk mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim. Dan di akhir hayatnya beliau sampaikan kepada putrinya bahwa ini adalah Jibril turun ke dunia untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Artinya setiap malam Nabi mentadaruskan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Makanya di bulan Ramadan, di bulan turunnya Quran ini menjadi satu kebaikan dan amaliyah yang luar biasa bagi kita untuk terus membaca Quran, terkhusus di bulan suci Ramadan. Kalau tahun lalu kita belum sempat menghatam Al-Quran, Allah kasih kesempatan kita di Ramadan tahun ini untuk menghatamkan Al-Quran. Kalau tahun lalu kita belum bisa membaca Quran dengan baik dan benar, kesempatan tahun ini di bulan Ramadan untuk kita bisa memperdalami bagaimana cara Quran dengan baik dan benar. Kalau Ramadan tahun lalu kita belum bisa membaca Quran dengan baik karena baca huruf-huruf Al-Quran dan huruf bahasa Arab yang belum kita kenal banyak, maka tahun ini kita harus bisa lebih untuk bisa mengenal huruf Al-Quran agar kita bisa membaca. Artinya ada peningkatan kita untuk mentadarus Al-Quran agar kita bisa mendapatkan kebaikan yang banyak dari Al-Quran yang kita baca. Karena Al-Quran Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, dan orang yang membaca Quran nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena nanti di hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para sahabat. Siapa sahabat-sahabat Al-Quran? Di antaranya adalah mereka yang belajar, kemudian membaca dan mengamalkan Al-Quran. Rasulullah banyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan yang keempat, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, terutama di akhir 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, beliau banyak menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyingsingkan dengan bajunya, mengencangkan ikatan sarungnya, lalu membangunkan istri dan keluarganya untuk beriktikaf, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kondisi sekarang yang kita dibatasi untuk banyak berkumpul, bukan hanya berkumpul di tempat-tempat tertentu, tapi juga termasuk di rumah ibadah, di masjid. Bukan ibadahnya yang dilarang, tapi berkumpul yang menghimpun banyak orang, inilah yang dilarang. Kenapa? Karena bisa menimbulkan penularan terhadap penyakit atau wabah COVID-19 yang sekarang sedang mewabah. Apakah kita memaksakan untuk beriktikaf bersama? Yang menjadi titik dalam 10 malam terakhir adalah ibadahnya. Terkadang ada banyak orang iktikaf di malam terakhir tapi cuma numpang tidur, cuman pindah tidur, yang tidur rumah kemudian di masjid, sehingga mereka bawa banyak alat-alat tidur ke masjid. Untuk apa kalau hanya numpang tidur, tapi melupakan esensi dari malam 10 terakhir, itu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut, walaupun kita
di tahun ini ada pembatasan untuk tidak berkumpul banyak, dengan ibadah di rumah saja pun, maka insya Allah itu bagian dari kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting adalah esensinya dalam iktikaf tersebut adalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak rakaat salatnya, memperbanyak ayat Quran yang dibacanya, memperbanyak kalimat-kalimat zikir yang disebutkannya, dan lain sebagainya. Maka esensi itu yang kita laksanakan walaupun di rumah saja, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslimin wa muslimat, mukminin wa mukminat, shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh baginda Rasul di antara apa yang beliau lakukan selama bulan suci Ramadan, di antara ibadah-ibadah lain yang beliau lakukan. Namun setidaknya dari beberapa poin yang disebutkan tadi, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga ibadah puasa kita bisa menjadi lebih bermakna dan Ramadan kita bisa menjadi Ramadan yang terbaik dibandingkan Ramadan yang telah kita lewati. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena negara kita Indonesia sedang terwabah COVID-19 atau virus corona, dan bahkan bukan hanya negara kita, beberapa negara muslim, beberapa negara yang ada di dunia ini pun juga mengalami hal yang sama, sehingga Ramadan yang kita jalani mungkin berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Namun jangan sampai mengurangi ibadah puasa kita, jangan sampai mengurangi kekuatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tilawah Al-Quran dan sedekahnya, sehingga apapun keadaan yang kita jalani dalam ibadah Ramadan tetap tidak mengurangi kekhusyuan, kekhidmatan, dan semangat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah salat sunnah tarawih dan ibadah sunnah lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tilawah Quran kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita. Dan mudah-mudahan Allah segera angkat wabah virus ini dari dunia ini, terkhusus dari negara kita Indonesia, sehingga mudah-mudahan di akhir Ramadan kita sudah terbebas dan bisa berkumpul bersama dengan keluarga, saudara-saudara kita, dan jamaah masjid kita serta muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wal ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa qira'atana wa tasbihana wa tahmidana wa takbirana wa tahlilana wa ta'abbudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma adfa annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wasyada'ida wal fitana wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia wa sairil buldani ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.